Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aslaha al-ma'ir wa nafqa sarair wa hadzal qalba wa ira ila tariqi Allah tasawi wa ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu amsa alamina samira wa azkaru sirah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara alaihi nabiyyi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullaha rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يقول ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin rahimakumullah, marilah kita kembali mengaturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya dari karunia yang dikaruniakan kepada kita. Dan menghormati agamanya, Allah selalu menghormatinya. Maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah SWT karena telah memberi kita nikmat dan selalu bernikmat. Nikmat terbesar yang harus kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa beriman merupakan modal utama seorang untuk masuk surga. Dalam hadis Sahih riwayat Muslim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah." Artinya, sungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Dalam riwayat lain disebutkan tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, alhamdulillah, menjadi seorang muslim sejati tidak cukup dengan ucapan dan kalimat dan lain saja. Setidaknya seseorang harus memiliki tiga sifat. Yang pertama yaitu al-yakin, yaitu percaya dengan akan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, pertama Islam. Hal ini pertama yang akan misalnya malaikat wanita di dalam berzat nanti. Di antaranya yang banyak masalah, hanya tiga ini saja yang akan ditanya oleh malaikat di alam barzakh. Diri Allah, kita yakin seperti ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin al-zawjiyah, dalam kitabnya Manhaj Salikin. Yang ini menyebutkan beberapa ayat tentang kedudukan yakin. Di antaranya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hanya mereka mencapai derajat yakin dan mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun." Artinya, mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan padamu dan kitab-kitab yang telah dilakukan sebelummu, serta mereka adanya kehidupan akhirat. Mereka lah yang mendapat kehidupan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Baqarah
Ini sangat jelas dari ayat itu bahwa cara untuk menjaga budaya adalah dengan mendukung keyakinan. Karena itu seorang muslim bisa bergoyang dan bisa bergoyang. Dalam Islam menjadi pelajaran seseorang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ikut Madinah bersama beliau. Namun ia kemudian goyang oleh sebab kemarahannya di Mekah. Ia kemudian mengalahkan jalan hijrah jannah ini musibah. Hadirin Allah, mungkin ulama al-wala ada perkataan itu yakin meyakini seluruh berita informasi yang Allah sampaikan dalam Rasulullah SAW yang beliau bawa. Mencakup informasi yang terdapat dalam Quran maupun hadis Rasulullah SAW terkait perkara sudah beliau maupun terkait dengan hal yang belum terjadi. Ini harus kita mengatakan dalam diri kita. Hal yang sederhana dan saya ada sedang bukti dan dari yang menggunakan berita tersebut ini adalah Al-Quran, hadis dan setiap ujian Rasulullah SAW. Juga yakin al-musyahadah. Ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Hanya tingkatan para wali Allah dari kalangan para sahabat dan ahli ibadah. Al-Quran musyahadah adalah tingkatan keyakinan terhadap hal yang gaib yang tidak tampak, namun seakan-akan dia sampai dengan mata kepalanya sendiri. Keyakinan yang sempurna hanya para sahabat pernah diungkapkan oleh ahli usul sahabat Abdul Hafiz bahwa seandainya surga dan neraka ditambahkan, mereka tidak akan bertambah keyakinan karena keyakinan mereka sudah sempurna dan dia sangat besar. Hadirin rahmatullah, kedua sifat al-taslim yaitu berserah diri kepada Allah Taala dan bersemangat pada agamanya. Allah berfirman, "Maka mu'minin wala mu'minat idza qadallahu wa rasulahu amran yakuna lahumul khiyaratu min amri." Artinya tidak patut bagi seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah sudah memutuskan perkara, kemudian mereka memilih sendiri yang baik. Surat Al-Ahzab ayat 36. Itu sifat mukmin sejati kepada Allah dan Rasulnya seorang muslim yang sejati tidak ada agama yang lain. Mereka tunduk patuh pada Allah dan tunduk patuh pada aturannya. Sementara dengan hal ini saya berfirman, "Fala rabbika la yu'minu hatta maka Tuhanmu mereka yang mengatakan keberfirman hingga mereka menjadikan kamu mungkin perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan keputusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Tentunya Surat An-Nisa ayat 65. Hadirin rahimahullah, ketiga dia atau Allah. Ini kalau berkata kepada Allah karena sempurna iman itu menutup cinta dan cinta itu pengorbanan. Tidak ada iman yang mendasari cinta dan jalan cinta kecuali dia harus ada pengorbanan. Imannya Nabi Nuh, kita Nabi Nuh, menjadikan Nabi Nuh
mewakafkan jiwa dan raganya, mewakafkan nafas dan umurnya 950 tahun di jalan Allah dalam. Untuk ayat Allah mengabarkan tentang kalimat. Qala rabbi inni ja'altu qawmi laylan nahar. Artinya Nuh berkata, Tuhanku sesungguhnya adalah menyeru kaumku malam dan siang. Quran surat Nuh ayat 5. Anda bisa baca ayat selanjutnya. Nuh berdakwah selama itu tidak ada yang menyebut tapi dia tidak bosan. Inilah sifat mukmin yang sempurna. Semoga kita memiliki tiga sifat yang telah disebutkan: yakin, israr, dan percaya. Astagfirullah, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azimani wa lakum wa liya wa lisa'iril muslim innahu wal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara alhamdulillahi syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Ibadallah usikum wa iya bertakwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Majid. Warḍallah ma'an khulafin inna rasidi wa an azwahi ummati mu'minin wa an sami'i sahabati ajma'in wa an mu'minina wal mu'minati ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib. Allahumma ij'alna jama'ana hadza jama'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi ma'sumah wala qada'ina wala ma'ana syaqiyya wala mahmuma. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afwa wal-ghina. Allahumma inni nas'aluka tazzuqa kulla minna lisana shaytan zakira wa qalban khashi'an muniba wa amalan shalihan tasqiba wa ilman nafi'an wa iman wasifa sabita wa yakina sadiqa qalisa wa rizqa halala tayyiba wasi'at ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aziz Islam wal muslimin wa wahhid al-muslimin syafufahum wa al-ma'ana ala al-haqq wa waqsir sawfata jalani waktu bisalama wal amna li'adada jama'iyah. Allahumma rabbana min kaidikal mira ja'alna min ad-dakirin mustahfirin bisani wal asra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
walidaykum wa naiha anil fahsai wal munkari wa yahidukum ta'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah.